Pada suatu malam yang sunyi, langit di atas Betlehem tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, dan di kejauhan hanya terdengar suara-suara samar dari para pengembara yang beristirahat. Dunia sedang menunggu sesuatu, meskipun manusia tidak menyadarinya. Sudah lama dunia berada dalam kegelapan yang tidak hanya tampak di sekeliling mereka, tetapi juga tinggal di dalam hati mereka. Manusia hidup dalam dosa, manusia tersesat dan jauh dari Allah. Keadaan itu disebut dengan total depravity, bahwa manusia kehilangan kemampuan untuk mencari Allah dengan kekuatannya sendiri. Namun ketidakmampuan manusia tidak pernah menghentikan rencana Allah. Justru ketika dunia berada dalam kegelapan paling pekat, Allah sedang menyiapkan terangnya. Di pinggir kota Nazaret yang sederhana, seorang perawan bernama Maria menerima kabar yang mengubah seluruh sejarah. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa ia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia harus menamainya Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kabar itu tidak datang karena Maria layak, bukan pula karena dunia pantas mendapat juru selamat. Kabar itu datang karena Allah beranugerah. Beberapa bulan kemudian, perjalanan panjang membawa Maria dan tunangannya Yusuf ke Betlehem. Mereka datang karena perintah sensus dari kerajaan. Tetapi sebenarnya mereka berpergian karena Allah sedang menggenapi nubuatnya bahwa Mesias harus lahir di Betlehem. Namun Betlehem penuh sesak. Tidak ada rumah yang cukup luas untuk menampung pasangan sederhana itu. Pada akhirnya mereka menemukan tempat yang paling tidak terduga, sebuah kandang, tempat hewan-hewan tidur. Dan di tengah suasana yang begitu sederhana itulah, pada malam yang gelap itu, terang kekal itu lahir. Tidak ada gemuruh, tidak ada sorakan, hanya suara lembut seorang bayi. Bayi itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Ia berinkarnasi karena karya terbesar dari anugerahnya kepada setiap manusia. Di ladang yang jauh dari pusat kota, sekelompok gembala sedang menjaga kawanan domba. Mereka tidak terkenal, mereka tidak dihormati dan tidak dianggap penting. Tetapi justru kepada merekalah malaikat Tuhan datang. Karena terang itu tidak datang untuk yang merasa kuat, tetapi untuk yang menyadari kelemahannya. Tiba-tiba langit yang gelap itu bersinar terang. Para gembala itu ketakutan, tetapi malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Gembala-gembala itu kemudian berlari menuju Betlehem. Dan ketika mereka melihat bayi itu di palungan, hati mereka dipenuhi sukacita. Mereka tahu bahwa Allah telah menepati janjinya.
Tetapi dunia tidak selalu menyambut terang itu. Ketika Herodes mendengar kabar tentang kelahiran raja orang Yahudi, ia merasa terancam. Sehingga daripada itu, ia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Betlehem. Ia mencoba memadamkan terang itu. Namun ia gagal, karena terang itu tidak dapat dikalahkan. Di bawah pimpinan Allah, Yusuf membawa Maria dan Yesus melarikan diri ke Mesir. Setiap langkah mereka bukan berguna. Setiap perjalanan adalah bagian dari rencana Allah untuk memelihara anak itu, anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Yesus bertumbuh, pelayanannya dimulai, dan terang itu semakin bersinar. Ia menyembuhkan yang sakit, ia menghibur yang patah, dan ia mengajar dengan kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Namun banyak yang menolak dia. Para pemimpin agama menolak dia dan ingin membunuhnya. Dan akhirnya pada suatu hari, terang itu tampak seolah padam. Kristus disalibkan. Dunia bersuka cita karena merasa telah berhasil mengalahkannya. Namun salib bukanlah kekalahan. Salib adalah kemenangan. Kegelapan hanya dapat menyentuh tubuhnya, tetapi tidak pernah dapat mengalahkan kuasanya. Dan pada hari ketiga, ketika kubur itu terbuka, terang itu bangkit. Terang Kristus menang selamanya. Dan kemenangan itu bukan hanya cerita masa lalu. Terang itu, Yesus Kristus, masih bersinar hari ini. Menerangi hati manusia, membebaskan dari dosa, dan membawa manusia kepada hidup yang baru. Natal mengingatkan kita satu hal penting. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi terang Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu dalam bagi anugerahnya. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini, baik itu kekuasaan politik, ketakutan, keputusasaan, atau maut, yang dapat memadamkan terang yang datang dari Allah sendiri. Yesus, sang terang yang lahir di Betlehem, adalah bukti bahwa rencana penebusan Allah tidak pernah gagal. Dialah terang yang tidak dapat dikalahkan, terang yang bersinar bagi semua orang yang dipanggilnya, terang yang tetap menang sampai selama-lamanya. Dan pada malam Natal, terang itu datang menyinari dunia yang gelap, dan sampai hari ini terang itu tetap menyala, mengalahkan setiap kegelapan.